dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau masih menyertai kami sampai pada pagi hari ini, memberi kesehatan dan sukacita. Sebelum kami memulai segala tugas dan aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali supaya mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Artinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menomorsatukan Yesus dari segalanya, rela melepaskan kesenangan, melepaskan harta, keluarga, bahkan dikatakan kita harus rela kehilangan nyawa kita hanya karena Kristus, hanya karena kebenaran. Karena semua yang ada pada kita, apapun yang kita miliki, termaksud nyawa kita, adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pakai sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Saudaraku, tidak sedikit sekarang orang Kristen hanya ingin menyelamatkan nyawanya dengan mengejar reputasi, mengejar kedudukan, mengejar jabatan, mengejar kehormatan, materi dan kesenangan sesaat. Dengan melakukan berbagai macam cara yang sudah berlawanan dengan perintah Tuhan. Padahal di situ dia sudah kehilangan nyawanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini menawarkan kebahagiaan dengan fasilitas yang menggiurkan, seperti yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak dan mengatakan, kita harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Hidup kita dunia ini bukannya hanya untuk wisata-wisata. Hidup kita di dunia ini bukan hanya mencari kesenangan sesaat, tetapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan di Roma 18 ayat 17, bahwa hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau seseorang
kehilangan nyawa karena Kristus, maka ia akan memperolehnya. Artinya dia akan memperoleh nyawa yang baru, yaitu kelanjutan hidup di kerajaan Allah di sorga. Jadi kalau kita rela meninggalkan segala kesenangan di bumi ini dan kemudian memilih Tuhan dan kerajaannya, maka kita adalah ahli waris yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima janji-janjinya yang berharga di dalam kerajaannya. Tetapi kalau kita tidak rela kehilangan segala sesuatu demi kepentingan dan kerajaannya, kalau kita rela menderita demi kebenarannya, tentu kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di tempat itu kita akan bersukacita bersama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mati di kayu salib, rela kehilangan nyawanya, bersedia menyangkal diri untuk tidak menikmati hidup, memuaskan pikirannya, memuaskan perasaannya, memuaskan kehendaknya untuk menikmati dunia. Namun yang menjadi kesenangannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Orang yang rela kehilangan nyawa demi kebenaran, demi keadilan, berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersembahkan hidup kita, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami di pagi hari ini, supaya kami mempersembahkan hidup kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan kebenaran dan keadilan, dan menomorsatukan Engkau di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Bapa yang baik, kuatkan kami Tuhan untuk tetap percaya dan hidup dalam kebenaran dalam segala sesuatu kondisi yang kami hadapi di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang rela kehilangan segala-galanya demi mempertahankan iman percaya kami di tengah hidup dan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di perjalanan hidup kami pada satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan